Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan kawan-kawan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto semester 5 Prodi Hukum Syariah untuk materi problematika hukum Islam saat ini adalah berkaitan tentang hukum perjanjian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, perjanjian itu sudah banyak sekali dan sudah berlaku di masa Islam kuno begitu ya. Baik pasca Islam ada atau sebelum ada, atau bahkan kalau kita bisa katakan bahwa sebelum adanya manusia sendiri, ada sudah perjanjian-perjanjian di mana Allah memberikan satu janji kepada makhluk-makhluknya, baik itu jin ataupun malaikat. Begitu juga malaikat, jin juga berjanji kepada Allah tentang beberapa hal. Oleh karena itu manusia sebagai khalifah fil ard atau manusia yang sempurna di muka bumi ini juga melakukan transaksi perjanjian. Jadi hampir tidak bisa dilepaskan aktivitas perjanjian ini, hampir tidak bisa dilepaskan karena memang intens sekali satu perjanjian ini dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial begitu. Ya, kita tahu manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia melakukan satu perjanjian-perjanjian untuk melangsungkan kehidupannya. Dalam perkuliahan juga kita juga melakukan satu perjanjian. Dalam kaitan ini biasa kita sebut dengan kontrak belajar waktu itu. Nah, dalam kaitan itu kita berjanji akan mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh akademik kepada kita berupa kewajiban-kewajiban kita, hak-hak kita, ini semuanya harus seimbang begitu ya. Tidak meluluh melaksanakan kewajiban saja kemudian hak-haknya Anda tidak tercapai, tidak begitu, tapi semuanya seimbang begitu. Anda bayar SPP atau bayar SKS, maka kemudian di situ Anda berhak untuk mengikuti makul. Nah, begitu juga dalam perjanjian kita dalam perkuliahan ini juga kita berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas kita dalam perkuliahan. Nah, oleh karena itu dalam muamalah syariah apalagi perjanjian ini satu yang niscaya, satu yang mesti harus dilakukan dalam muamalah syariah kita. Terutama berkaitan tentang hak dan kewajiban dalam bermuamalah. Oleh karena itu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, perjanjian itu juga diatur begitu ya. Perjanjian itu juga diatur. Nah, perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini biasa disebut dengan akad. Jadi kompilasi hukum ekonomi syariah ini kan bagian daripada aplikasi atau perwujudan dari fikih muamalah iktisadiyah yang dimana dipositivisasikan untuk menjadi pegangan dalam menjalankan sistem ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mengetahui ini isi-isi dari perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, sekali lagi perjanjian dalam kompilasi hukum ekonomi syariah disebut dengan akad. Sehingga pasal
20 ayat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah mengatakan bahwa akad adalah satu kesepakatan dalam satu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Jadi akad adalah satu kesepakatan dalam satu perjanjian. Ini seolah-olah dua, tapi hemat saya satu ya. Satu. Nah, perjanjian yang dimaksud ini adalah akad itu sendiri gitu ya. Yang kemudian di mana kesepakatan tersebut jatuh pada sebuah transaksi atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana dalam perjanjian tersebut berisi melakukan satu perbuatan hukum tertentu atau tidak melakukan satu perbuatan hukum tertentu. Maksudnya melakukan itu adalah menepati atau prestasi atau yang disebut dengan sesuai dengan klausul dari perjanjian itu namanya prestasi atau menepati janji atau melakukan. Kalau yang disebut dengan tidak melakukan berarti tidak prestasi atau biasa disebut dengan wan prestasi. Nah, dalam kaitan itu, dalam setiap transaksi muamalah ini untuk menjadi satu yang kuat itu mesti dibuat klausul, dibuat satu perjanjian ya, agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Oleh karena itu di situ muncul ya hitam di atas putih untuk mendasari kekuatan hukum dari satu perjanjian. Jika tidak diberi atau tidak dibuat satu perjanjian hitam di atas putih, maka sesuatu itu tidak memiliki satu kekuatan hukum. Oleh karena itu butuh adanya hitam di atas putih. Kemudian, perjanjian atau akad dalam hukum ekonomi syariah itu tentunya berlaku pada transaksi-transaksi dalam hukum syariah. Dalam kaitan ini adalah ya, perjanjian dalam jual beli. Kemudian syirkah, perjanjian dalam persekutuan atau perkongsian. Kemudian mudorobah, ya, perjanjian dalam satu pekerjaan atau satu pengembangan modal. Kemudian muzaroah, satu perjanjian dalam akad tanam menanam. Kemudian musako, ya, akad siram menyiram tanaman. Ya, kemudian akad khiyar. Khiyar ini adalah melanjutkan sesuatu atau tidak melanjutkan sesuatu dalam jual beli. Kemudian akad ijaroh, akad sewa menyewa. Akad pemberian ujroh. Kemudian istisna, ya. Kemudian syaddu sundukul hifdi atau safe deposit box, ya. Kemudian kafalah ini adalah penanggungan. Kemudian hawalah, pengalihan hutang. Kemudian rohan, gadai. Ini semua akad-akad yang di dalamnya ada perjanjian. Kemudian di situ dalam perjanjian itu nanti pada gilirannya terbentuk transaksi atau produk hukum yang dimunculkan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri. Yang mana ya produk keuangan syariah itu melalui akad-akad yang kita sebutkan tadi ini bisa menjadi sesuai dengan sesuai dengan prinsip syariah. Ya, dalam kaitan ini sebelum adanya saham syariah itu ada saham. Nah, kemudian saham yang biasa itu dijadikan sebuah saham syariah jika mengikuti akad-akad ini. Jika bisa mengikuti skema akad-akad jual beli dalam Islam ini.
Begitu juga obligasi syariah. Dia akan bisa menjadi satu obligasi yang berprinsip syariah kalau mengikuti akad-akad ini. Nah, oleh karena itu semua produk lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian daripada produknya ini bisa menjadi syariah ketika mengikuti akad-akad ini. Nah, semuanya ketika dikatakan atau dilaksanakannya akad-akad yang ada itu, akad-akad syariah ini, maka kemudian di situ dibutuhkan satu perjanjian. Nah, selanjutnya ya, asas akad atau perjanjian. Dalam perjanjian itu, dalam hukum kompilasi hukum ekonomi syariah ataupun bahkan di dalam hukum Islam pun, akad itu harus didasari dengan rasa sukarela atau ikhtiar. Ya. Tidak boleh ada paksaan dalam perjanjian atau dalam akad. Sehingga ya dalam Islam itu andai kata ada jual beli, yang mana jual beli tersebut dilakukan secara paksa, maka jual belinya secara otomatis fasid, tidak sah, dan bahkan menjurus kepada sesuatu yang haram jika dilanjutkan. Contohnya adalah ada orang menginginkan motor, yang mana motor ini tidak dijual. Nah, kemudian dibayari dengan harga motor itu dengan cara mengancam. Kamu beli motor ini 50 juta, saya beli 50 juta. Kalau enggak kamu jual, saya tembak kepalamu. Nah, dalam kaitan ini, akad yang semacam ini langsung dikatakan fasid. Tidak diperkenankan hal semacam ini. Ya. Karena apa? Ada paksaan dalam membeli sesuatu yang tidak dibeli. Ini tidak diperkenankan dalam akad atau perjanjian Islam, dalam perjanjian hukum ekonomi syariah. Nah, asas akad perjanjian ini setidaknya dimunculkan di dalam pasal 21 kompilasi hukum Islam. Itu dijelaskan di sana. Selain ikhtiar, asas akad adalah amanah. Ya, amanah maksudnya apa? Menepati apa yang dijanjikan di dalam klausul perjanjian itu. Jika tidak ditepati, maka tidak amanah. Tidak amanah. Nah, oleh karena itu, karena tidak amanah, sesuatu yang berkaitan tentang perjanjian yang dilaksanakan tanpa amanah, ini pun juga bisa dikatakan wan prestasi atau tidak menepati janji itu tadi, sehingga bisa dilakukan satu gugatan atau satu upaya hukum untuk membatalkan apa yang diwan prestasikan. Nah, kemudian ada ikhtiyati. Dalam akad itu atau perjanjian itu harus didasari dengan rasa hati-hati. Ya, hati-hati ini maksudnya lebih identik kepada pertimbangan yang matang dan kecermatan dalam memilih. Ya, satu perjanjian tanpa diamati kemudian ditandatangani begitu saja, maka ini akan merugikan seseorang yang melakukan satu perjanjian. Kemudian asas akad yang selanjutnya adalah luzum. Tidak berubah. Jadi kalau di dalam klausul itu A, maka nanti ketika sudah beberapa kali dilakukan tetap A. Jadi tidak boleh B, tidak boleh berubah. Konsisten dia. Kemudian selanjutnya asas akad selanjutnya adalah saling menguntungkan. Jadi di sini saling menguntungkan itu istilahnya mungkin antarodin minkum di dalam Al-Quran itu. Ya, saling menguntungkan, saling sukarela itu. Nah, sehingga di dalam jual beli di sana tidak ada yang dirugikan satu sama lainnya. Kemudian taswiyah, keseimbangan, kesetaraan. Ini asas akad selanjutnya. Kemudian transparasi. Ya, transparasi itu saling bisa melihat, saling bisa terbuka dalam kaitan klausul
perjanjian yang ada. Kemudian kemampuan, ya, seseorang itu ketika berjanji atau akan melakukan satu perjanjian harus didasari atas kemampuan. Kalau tidak mampu, nggak usah dilakukan satu perjanjian. Sehingga seseorang yang biasanya berpenghasilan 2 juta, kemudian ya ada orang memiliki penghasilan 2 juta per bulannya, namun kemudian dia berhutang, di mana hutang tersebut memiliki kredit atau memiliki kredit per bulannya itu 3 juta. Nah, ini dikatakan tidak ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, nggak usah melakukan satu perjanjian atau akad hutang piutang di lembaga keuangan syariah. Nah, begitu juga taisir. Ya, di dalam akad ini ada asas kemudahan. Jangan berbelit-belit, jangan bulat-bulat. Sehingga dapat dipahami oleh pihak yang berakad atau berjanji. Nah, ini berapa asas akad ini harus muncul dan harus ada di dalam akad-akad atau perjanjian-perjanjian sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan. Selanjutnya ada rukun dan syarat akad atau syarat perjanjian. Nah, salah satunya adalah pihak-pihak yang berakad. Jadi 2 orang yang berakad ini ketika melakukan perjanjian atau akad ini harus ada. Yang kedua adalah objek akad. Objek akad maksudnya benda yang diakati. Ya, kalau kita berjanji untuk memberikan sesuatu yang kita miliki kepada seseorang, maka sesuatu itu yang disebut dengan objek akad. Kemudian tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad itu yaitu tadi memberi, membeli atau meminjamkan. Itu harus juga dijelaskan di dalam klausul itu atau perjanjian itu. Kemudian yang keempat adalah kesepakatan. Jadi tanpa kesepakatan satu akad tidaklah dikatakan atau perjanjian tidaklah dikatakan satu perjanjian. Nah, dalam kaitan rukun dan syarat akad ini diungkapkan dalam pasal 22 kompilasi hukum Islam. Selanjutnya adalah unsur-unsur akad. Unsur akad itu berkaitan tentang satu subjek akad tadi. Subjek akad itu atau bisa kita katakan di dalam rukun akad namanya pihak-pihak yang berakad. Ya. Subjek itu adalah pelaku akad atau pihak-pihak yang melakukan akad. Ia adalah subjek akad ini harus orang. Ya, kalaupun tidak orang adalah satu persekutuan. Begitu juga boleh juga badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Intinya subjek akad itu adalah subjek hukum. Subjek hukum sebagaimana kita tahu adalah orang, kemudian badan, lembaga ya ataupun badan hukum, dan selanjutnya adalah persekutuan atau PT itu. Ini adalah bisa menjadi subjek akad atau subjek perjanjian. Kemudian unsur akad selanjutnya adalah objek, tadi sesuatu yang diakati. Sesuatu yang diakati itu adalah bisa berupa barang, bisa juga berupa selain barang yang notabene menjadi satu kebutuhan daripada 2 orang yang berakad. Kemudian ada tujuan akad ini. Tujuan akad itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi kalau kita berjanji itu tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan satu akad. Nah, berkaitan tentang unsur-unsur akad itu setidaknya dijelaskan dalam pasal kompilasi hukum ekonomi syariah. Pasal 23, pasal 24, pasal 25. Nah, selanjutnya, akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian akad juga tidak bisa sah ketika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata tertib umum dan juga asusilah atau keasusilaan.
Jadi akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan dengan perundang-undangan, bertentangan dengan ketertiban umum, bertentangan dengan keasusilaan, maka akad ini tidaklah sah. Contoh, sebetulnya ada orang berhutang, ya, ada orang berhutang kemudian dia mengatakan bahwa jika dia tidak mampu membayar hutangnya, maka ia bersedia untuk disetubui, untuk dizinai. Nah, dalam kaitan ini, akad semacam ini atau perjanjian semacam ini sebetulnya tidak diperkenankan. Karena apa? Karena satu, dia melanggar ke atau norma keasusilaan. Kemudian melanggar ketertiban umum, melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar syariat Islam. Jadi dengan demikian satu transaksi yang notabene berkaitan tentang bertentangan dengan syariat Islam dan perundang-undangan, maka secara otomatis akad tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan. Artinya batal demi hukum. Ya. Maka dalam kaitan itu pun juga ya kita sering mendengar bahwa banyak sekali ya fenomena-fenomena anak dijadikan jaminan untuk apa? Untuk ketika tidak membayar hutang, anak ini kemudian dinikahi dan lain sebagainya. Nah, karena memang tidak ada sukarela dalam perkawinan tersebut, maka otomatis di tengah jalan pun akan menjadi kacau dan tidak langgeng pernikahannya. Nah, inilah akibat daripada apa? Akibat daripada melanggar hukum tadi perjanjiannya. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian yang melanggar hukum, ya, melanggar hukum syariat Islam, kemudian peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, begitu juga keasusilaan, ini akad itu atau perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum sesuai dengan pasal 26 kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, kemudian hukum akad terbagi dalam 3 kategori, ya. Ada akad yang sah, kemudian ada akad yang fasid, ada akad yang batal, gitu ya. Jadi kalau akad-akad tadi itu berkaitan tentang rukun dan syaratnya terpenuhi, maka insya Allah akad tersebut akan menjadi sah, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau akad tersebut tidak ada rukun dan syaratnya, otomatis akad ini akan menjadi batil atau batal. Nah, sementara itu ada juga akad yang fasad atau fasid. Kapan akad itu menjadi fasid? Ketika pada saat ya akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Contohnya adalah berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang perjanjian atau akad perjanjian atau akad jual beli, gitu ya, jual beli yang merugikan orang lain, gitu, atau jual beli yang bukan hanya merugikan orang lain, gitu ya. Jadi kalau dalam jual beli itu, jual beli tipu, ya, jual beli tipu itu barangnya ada, akiden ada, kemudian tujuan akad ada, kemudian apalagi itu rukun dan syaratnya terpenuhi, tapi yang tidak dipenuhi adalah etika di sana. Nah, Islam itu berkaitan tentang etika dalam segala hal transaksi ataupun ibadah ataupun segi-segi atau sendi-sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, akad ini akan menjadi fasid. Ya, akad ini akan menjadi fasid. Contoh kecilnya adalah yaitu tadi jual beli dengan cara tipu-tipu. Ya, katanya mangganya sudah matang semua, ternyata yang matang hanya satu. Ini mungkin bisa akan menjadi fasid akad tersebut atau perjanjian tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini melihat daripada adanya rukun, adanya syarat di dalam satu perjanjian atau akad, ini klasifikasi hukumnya
itu ada 3 macam ini. Yakni pertama, akad itu akan bisa jadi sah ketika memenuhi rukun dan syaratnya dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga ketika tidak ada rukun dan syaratnya, maka akad itu akan batal dan selanjutnya fasid ketika pada suatu saat rukun dan syaratnya ada tapi kemudian bertentangan dengan kemaslahatan umat. Selanjutnya berkaitan tentang paksaan yang dapat menyebabkan batalnya akad. Jadi tadi fasid itu adalah akad menjadi fasid itu adalah contohnya mungkin yaitu tadi jual beli dengan cara memaksa itu tadi. Jadi kalau kamu nggak jual ini, saya tembak kamu. Nah itu sehingga pada saat semacam itu barangnya ada, dua orang yang berakad ada, kemudian ujrohnya atau samannya ada ya. Kemudian tapi dengan paksaan maka akad ini akan menjadi batal. Akad ini akan menjadi batal atau akad itu akan menjadi fasid ya, akan menjadi cedera gitu loh. Karena apa? Ada unsur paksaan. Nah, ini dalam kaitan ini satu paksaan yang menyebabkan batalnya satu akad itu pertama adalah adanya satu paksaan maupun untuk melaksanakannya ya. Paksaan dalam melaksanakannya gitu ya. Yang kedua, paksaan dalam memiliki paksaan dalam saya ulang lagi. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila satu, pemaksaan mampu untuk melaksanakannya. Kedua, pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa memaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi atau mematuhi perintah memaksa tersebut. Yang ketiga adalah yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang yang diancam gitu ya. Kemudian ancaman akan dilaksanakan secara serta-merta. Ya. Kemudian paksaan bersifat melawan hukum. Jadi paksaan itu bisa membatalkan akad jika mengikuti 4 syarat ini. Jadi paksaannya itu adalah merupakan paksaan yang bentuknya melaksanakan sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, paksaan itu bisa akibat dari paksaan itu bisa menyebabkan hilangnya jiwa, itu yang kedua. Yang ketiga, paksaan itu ancamannya memiliki memiliki kekuatan bahwa ancamannya akan dilaksanakan gitu ya. Kemudian paksaan itu merupakan bersifat melawan hukum. Ini maka paksaan itu menjadi hal yang menjadi hal yang bisa membatalkan satu perjanjian. Pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji atau prestasi. Ya, siapa saja itu? Atau bagaimana orang yang dikatakan non prestasi itu? Orang dikatakan wan prestasi jika tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Jadi orang dikatakan wan prestasi itu ketika tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Jadi contohnya ini yang nomor 2 ini adalah saya belikan motor. Nah setelah itu saya belikan motor Honda, saya belikan motor Honda Vario tahun 2019. Nah kemudian dibelikan Honda, cuman nggak Honda Vario dan bukan tahun 2019. Nah dalam kaitan ini meski dilaksanakan apa yang dijanjikannya ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, maka dalam kaitan ini perjanjian itu dianggap ingkar gitu ya, atau wan prestasi.
Kemudian melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, itu juga dinyatakan wan prestasi. Nah, tentunya dalam kaitan ini sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan kesepakatan mereka kan gitu. Jadi ada orang tolong belikan saya apa namanya? Mobil ini sifatnya semacam ini, kemudian speknya yang disebutkan itu terpenuhi, tapi pas mengantarkannya itu 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, ini satu keterlambatan ini bisa dikatakan orang atau seseorang melakukan wan prestasi atau melanggar perjanjian. Kemudian melakukan sesuatu yang menurut hukum tidak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Jadi perjanjian, sekali lagi, perjanjian itu boleh dilakukan, tadi kita sudah sebutkan, jika tidak bertentangan syariat Islam, jika tidak bertentangan dengan perundang-undangan, jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan keasusilaan. Nah, kemudian ada orang melakukan satu perjanjian kok kemudian berkaitan tentang melanggar syariat. Nah, dalam kaitan ini ya, itu tidak boleh dilakukan. Dan dalam kaitan semacam itu, ketika melakukan satu perjanjian ini tentu harus dibatalkan kan gitu. Selanjutnya, pihak dalam berakad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi ini adalah gambaran orang yang dikatakan ingkar janji ya, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis itu telah dinyatakan ingkar janji. Ya, jadi semuanya seolah-olah memang yang disebut dengan akta ini adalah ya klausul yang dibuat oleh mereka berdua. Jika di dalam klausul tersebut itu menetapkan jenis barang, menetapkan waktu, menetapkan apa namanya, spek satu barang ya, kemudian kok tidak sesuai, maka dalam kaitan ini surat tersebut atau klausul tersebut itu bisa menjadi apa namanya, akte yang menyebabkan seseorang dinyatakan prestasi atau wan prestasi dalam perjanjian. Nah, dalam kaitan ini diatur di dalam pasal 37 ya. Nah, selanjutnya berkaitan tentang pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi apa saja. Yang pertama, membayar ganti rugi. Jadi siapa saja yang melanggar janji itu bisa membayar ganti rugi, kemudian pembatalan akad, kemudian peralihan resiko, denda, atau membayar biaya perkara. Nah, dalam kaitan itu begitu. Jadi biasanya kalau kita lihat di pengadilan itu, beberapa hal ini, satu, membayar biaya perkara, kemudian membayar ganti rugi, ini dilakukan. Juga selain juga membayar modal atau menyampaikan apa yang diakadkan. Nah, itu begitu. Jadi berat sekali, sehingga wajar ketika pada saat proses pengadilan seseorang merasa berat itu adalah satu yang wajar. Ya. Nah, karena apa? Di sana membutuhkan biaya perkara untuk mengajukan gugatan itu. Ya, dalam kaitan ini kalau mengajukan gugatannya sih murah kan gitu, tapi yang lain-lain seperti apa namanya, menyewa kuasa hukum dan lain sebagainya, ini kan mahal tenaganya. Oleh karena itu bisa dilimpahkan kepada orang yang melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Nah, dalam kaitan itu tentu untuk bisa kita mendapatkan hak-hak ganti rugi dan juga pembayaran biar perkara itu ditetapkan melalui hakim. Dalam kaitan ini adalah tuntutan setelah dijatuhkannya seseorang atau ditetapkannya seseorang menjadi tersalah. Kemudian sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Jadi dalam kaitan ini kawan-kawan, dalam proses pengadilan ya, orang yang digugat wan prestasi ini dia tidak langsung dikatakan atau membayar
biaya perkara dan juga biaya kerugian begitu ya. Tapi hakim, setelah putusan hakim baru nanti kemudian ia dituntut untuk melakukan prestasi. Ternyata ketika sudah diputuskan oleh hakim bahwa dia bersalah dan harus melakukan prestasi, kemudian ingkar janji lagi. Nah, dalam kaitan ini barulah kemudian biaya perkara dan lain sebagainya itu harus di apa namanya? Ditunggakkan kepadanya dalam putusan atau dalam apa namanya? Ya, putusan hakim setelah dilakukannya ketetapan hukum pertama dan kemudian ketetapan hukum kedua, ini nanti hakim akan menetapkan denda dan lain sebagainya. Nah, kemudian sesuatu yang harus diberikan atau yang dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Nah, dalam kaitan ini kan tadi setelah hakim memutuskan seseorang itu wan prestasi, ini tentu hakim akan memberi jangka waktu agar orang yang wan prestasi itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ya, ketika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan waktu yang ditentukan oleh hakim, maka dalam kaitan ini dia dikatakan lagi wan prestasi atau ingkar janji. Jadi sekali lagi betulnya itu tadi yang pertama tadi kalau kita pahami adalah orang dikatakan wan prestasi itu ketika hakim telah menetapkan dia wan prestasi dan harus menepati janjinya atau prestasinya. Nah, ketika sudah ditetapkan prestasinya kemudian dia wan prestasi lagi. Nah, ini loh yang kedua ini dikatakan ingkar janji. Tapi kalau seandainya dia di sidang pertama kemudian ditetapkan sebagai wan prestasi dan pada saat itu dia dikasih waktu untuk membayarkan apa yang menjadi kewajibannya, kemudian dia bayarkan pada tepat waktu, dia dikatakan sudah tidak wan prestasi. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. Jadi seseorang itu dikatakan non prestasi juga atau ingkar janji itu jika dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya tidak ingkar janji. Jadi kalau dia digugat oleh seseorang melakukan wan prestasi atau ingkar janji, kemudian dia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak ingkar janji, ini maka dalam kaitan ini tidak dikatakan ingkar janji. Gitu ya. Karena apa? Dia bisa membuktikan dia tidak ingkar janji itu tadi. Oke, selanjutnya adalah pasal 40. Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan di mana suatu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Jadi seseorang dikatakan tidak wan prestasi ketika dia dalam keadaan ketidakmampuannya dalam melaksanakan sesuatu yang dijanjikan karena ada hal-hal sesuatu. Contohnya, ada orang telah berjanji akan membelikan kapal begitu ya. Membelikan kapal untuk seseorang. Ya, dia berjanji dalam kaitan ini membelikan kapal seseorang. Uangnya sudah dikasih ke dia, kemudian kapal sudah dibeli, ternyata kapalnya itu hanyut karena pada saat itu terjadi tsunami begitu. Sehingga kapal itu rusak. Nah, dalam kaitan ini apakah orang tersebut itu bisa dikatakan wan prestasi? Tidak bisa dikatakan wan prestasi. Karena hal ini sesuai dengan pasal 40 tadi bahwa dikatakan tidak adanya wan prestasi jika apa yang dilakukan sudah dilakukan namun dalam hal memasrahkannya atau mewujudkannya itu ada kendala yang sifatnya adalah sifatnya adalah darurat ataupun mendesak sekali ya, waktu kondisi yang sangat mendesak. Contoh yang lain adalah
eh, naudzubillah si A itu berjanji kepada si B untuk membelikan sesuatu dalam waktu 3 hari. Nah, ketika dalam waktu 3 hari kok ternyata ibunya meninggal, akhirnya dia nggak membelikan sesuatu dulu, ya, nggak membelikan sesuatu yang dijanjikan itu. Karena apa? Ibunya meninggal. Nah, dalam kaitan ini tentunya ya si B ini tidak boleh menuntut bahwa si A ini wan prestasi. Karena apa? Dia sebetulnya tidak mengingkari janji. Karena apa? Karena ia terkendala untuk melakukan apa yang dijanjikannya terhadap kondisi yang dialaminya. Nah, ini pasal 41 mengatakan begitu. Jadi kondisi yang sempit, kondisi yang darurat ini menyebabkan seseorang tidak dikatakan wan prestasi jika pada saat dia dalam kondisi sempit ini tidak memenuhi apa yang ada di dalam klausul perjanjian. Pasal 41 menarik lagi syarat-syarat keadaan memaksa atau darurat. Ini kapan seseorang itu dikatakan darurat? Yang pertama adalah peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak. Contohnya banjir itu tadi. Jadi banjir itu menghalangi seseorang untuk melakukan prestasi sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang dijanjikan. Nah, dalam kaitan ini adalah posisi darurat gitu ya. Kemudian peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi. Contoh kaitan ini adalah membelikan mobil kemudian tabrakan di tengah jalan, rusak mobilnya. Nah, ini juga sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal tersebut adalah kecelakaan begitu, bukan sengaja. Nah, di dalam ekonomi Islam atau di dalam muamalah Islam itu ada istilah apa namanya? Istilah sembrono dan tidak sembrono untuk seseorang dinyatakan mengganti atau tidak mengganti barang. Oleh karena itu, seorang wakil atau seorang yang dipercayai sebagai pembeli mobil ketika mobilnya tabrakan hal ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang kepada pihak lain karena hal itu adalah satu hal yang tidak bisa dihindari begitu. Sama halnya dengan banjir tadi. Peristiwa yang kemudian yang C adalah peristiwa yang menyebabkan darurat itu adalah di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi. Ini juga hampir sama itu tadi. Pokoknya contoh contoh musibah yang tadi saya sebutkan ini adalah bagian daripada kondisi darurat gitu ya, di mana kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi itu tidak bisa disalahkan begitu saja. Yang ketiga, yang selanjutnya nomor D adalah pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikat buruk. Ini contohnya tadi itu. Jadi orang itu ketika kena banjir begitu ya, itu kan dia tidak sengaja merusak apa yang menjadi perjanjiannya kepada orang lain. Oleh karena itu dia tidak bisa dianggap prestasi begitu saja. Nah, dalam kaitan ini tentunya bagaimana menurut hukum yang berlaku, yakni hukum perjanjian yang ada, kalau dalam hukum Islam dan hukum ekonomi syariah, hal tersebut tidak menjadi satu hal yang bisa digugat menurut hukum ekonomi syariah. Karena apa? Kondisi darurat itu. Oleh karena itu, nanti dilihat lagi di hukum perjanjian yang umum dalam kaitan ini, hukum perjanjian yang lain. Nah, itu. Nah, ini bisa juga kawan-kawan karena kita membahas tentang problematika hukum ekonomi syariah, ini bisa diperbandingkan bagaimana satu perjanjian itu dikatakan tidak wan prestasi jika apa yang dijanjikan itu terhalang oleh musibah. Itu dalam hukum Islam semacam itu nanti kolaborasikan dengan hukum positif yang lain selain KHES ya. Bagaimana satu prestasi, wan prestasi terhadap barang yang rusak bukan karena kehendaknya sendiri. Akankah dia mengganti atau tidak?
Itu begitu. Demikian kawan-kawan bisa ditanggapi dan bisa ditanyakan bila ada pertanyaan dan ada yang bisa ditanggapi. Monggo. Monggo. Halo? Silahkan yang mau bertanya atau menanggapi. Halo? Nggak ada? Oke, Mas Rahman. Oke. Mas Rahman, cara screenshot gimana ya? Saya lupa. Di laptop. Kontrol. Kalau saya biasanya di komputer pakai print screen. Print screen ya. Print screen gitu aja. Nggak usah kontrol. Gini, nggak usah pakai itu aja diklik saja agak Oh, lama terus nanti kan langsung open pack. oke. Tuh, nggak keluar. Oke, monggo yang lain mungkin mau menanggapi. Ada nggak tanggapan? Kalau nggak ada, kita bisa tutup. Monggo, itu tentang perjanjian begitu ya. Saya kira jenengan juga sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat sering melakukan perjanjian ini, mungkin bisa ditanggapi berkaitan tentang perjanjian-perjanjian yang menurut Anda itu perlu ditanggapi. Pak, Nggih, monggo. izin bertanya untuk perjanjian itu apakah selalu harus memakai apa namanya harus tertulis di atau kan bukunya kalau yang hanya dari mulut saja itu bagaimana Pak? Oke. Intinya pertanyaannya adalah apakah dalam perjanjian itu harus ditulis atau cukup pakai lisan gitu aja ya, Mas? Ya, Nah, dalam kaitan ini, baik hukum positif ataupun hukum Islam itu menyatakan satu perjanjian itu harus ditulis, harus ada hitam di atas putih. Nah, dalam kaitan ini Al-Qur'an mengatakan fa'in tadayantum faktubu. Nek kamu hutang, maka hutangmu itu tulislah gitu. Jadi di situ kemudian ini menjadi dasar adanya segala hal yang penting, segala hal yang berkaitan tentang akad itu harus ditulis. Tidak termasuk akad nikah. Belum nikah ya Mas ya? Oke. Termasuk akad nikah itu harus ditulis. Semuanya harus ditulis. Agar apa itu tadi? Islam mengajarkan untuk memperkuat hukum gitu ya. Untuk menjadi dalil daripada hukum. Agar sesuatu itu bisa dikatakan iya atau tidak. Begitu Mas. nah sementara kan ada yang saya pernah dengar dari omongan saja itu saya sudah ngandel ke bahasannya seperti itu lah Hmm. di lain kesempatan tuh beliau menagih itu. Dan sementara dari yang itu mungkin sudah lupa atau gimana itu kan bisa Mm-mm. dari segi kekuatannya kan otomatis ya kurang tetapi itu kembalinya ke siapa lagi Pak? Ya, ini kan sifatnya hati-hati begitu ya. Bukan apa namanya? Bukan satu keharusan. Tapi melihat dari itu tadi ya, fa'in tadayantum faktubu. Faktubu itu kalau melihat sihotnya itu kan sihot amr gitu ya. Nah, namun begitu juga tadi ada yang apa namanya tidak menulis karena alasan saya sudah percaya sama pihak-pihak yang apa namanya melakukan transaksi kepada saya, ini nanti lain lagi gitu ya. Lain lagi. Tapi itu tadi Islam saja mengatakan itu. Mengatakan
faktubu itu tadi, fa in tadayantum faktubu, ya. Kemudian dalam kaitan Anda percaya kepada seseorang tidak ditulis, itu adalah di luar aturan, dalam tanda kutip ya, di luar aturan-aturan yang ada gitu. Itu jadi di situ meski ada kepercayaan atau apa namanya, trust kepada lawan apa namanya, lawan akad atau lawan kerjasama Anda, maka kemudian Anda mengatakan ya sudahlah nggak usah ditulis. Tapi hemat saya itu tadi ya, nanti kalaupun kita meninggal, kita punya hutang, kita punya perjanjian, ini menjadi sesuatu yang akan menjegal kita di akhirat kelak gitu. Begitu Mas Rahman tanggapannya. Yang lain mungkin? Jadi ini mohon dicatat juga nanti biar ketika jenengan sudah semester akhir nggak usah tanya-tanya lagi, minta-minta lagi judul itu. Jadi di dalam Islam itu tadi, kawan-kawan, perjanjian itu sifatnya dikatakan prestasi atau tidak, itu jika satu perjanjian itu dalam keadaan normal. Namun nggak ngerti nanti di hukum positif yang lain dalam kaitan ini bukan KHES, adakah seseorang mengganti rugi terhadap sesuatu yang dijanjikan kepadanya, ya, dijanjikan kepadanya, namun kemudian dalam kondisi tidak normal, kondisi yang darurat tadi, kemudian rusak sesuatu tersebut dan kemudian mengganti. Nah ini tentu akan apa namanya, akan berbeda dengan hukum Islam. Nah itu yang disebut dengan problematika atau nanti bahasa penelitian kalian disebut dengan latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah itu harus ada gap ya, harus ada gap, harus ada apa namanya jurang yang memisahkan antara teori Islam dan teori non-Islam dalam tanda kutip, ya itu tadi di hukum positif kita bagaimana gitu. Nah saya kira dalam kaitan mengganti itu juga ada maslahatnya karena apa di situ dalam transaksi kita ini kan transaksi yang kemudian tidak hanya meliputi beberapa uang saja tapi puluhan miliar itu biasanya berkaitan tentang itu sehingga kalau puluhan miliar, puluhan juta tidak diganti karena alasan hilang, orang nanti akan bisa beralasan menghilangkan sesuatu karena ada musibah, begitu. Padahal itu adalah hak orang lain, begitu. Ini mohon dicermati agar nanti besok ketika semester akhir bisa diangkat itu judul. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita usahi pertemuan kita. Mas Roman, saya belum bisa screenshot, tolong di screenshot. Monggo Gus, ada Gus. Selamat bergabung. Oke. Oke, begitu ya. Kalau tidak ada ini sudah tahrim di sini, nanti saya siap-siap sholat. Oke, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.